0003. Perkenalkan, nama saya Abraham Kristanto bersama dengan Brian Oliver dan Filipus Christian Renaldi. NPM saya 1806200274, NPM Brian Oliver 1806200305, dan NPM Filipus adalah 1806200053. Untuk video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada semester genap 2020-2021 di program studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pertama mulai dari savings account, di mana di dalam kode ini adalah didapatkan dari kode yang sudah dibagikan pada saat kelas. Di sini kita dapat melihat di dalam kelas ini terdapat dua metode, yaitu method withdraw dan method deposit. Di sini adalah pengimplementasian dari synchronize, dan di sini kita melihat bahwa synchronize itu dilakukan di dalam masing-masing method withdraw dan masing-masing method deposit. Di sini yang dilakukan adalah mengubah variable balance yang sudah dideklarasikan di awal, yaitu dalam bentuk float. Di sini di dalam method withdraw kita mengecek apabila an amount itu lebih kecil dari 0, kemudian kita melakukan exception. Kemudian bagian pentingnya di sini adalah bahwa dilakukan synchronized block, di mana di dalam synchronized block ini kita melihat bahwa terdapat blok kode di mana ada if block, di mana ada pengecekan di mana apakah balance-nya itu yang di-input itu lebih kecil daripada balance yang ada di dalam kelas ini. Kemudian apabila itu betul, maka itu akan melakukan pengurangan, karena ini adalah operasi withdraw. Untuk bagian deposit, sama, dilakukan synchronized block juga. Kemudian yang dilakukan adalah penambahan balance kepada balance yang sudah ada pada kelas ini dengan jumlah an amount yang merupakan parameter yang diterima oleh function deposit ini. Kemudian terdapat sebuah soal yang menanyakan apakah perbedaan apabila synchronize itu dilakukan di dalam sebuah block di luar if method dan di dalam if method. Jawabannya adalah perbedaannya itu tidak signifikan dalam kodenya, karena hasilnya itu perbedaannya hanya dalam penulisan kodenya, bahwa disynchronize di luar block if adalah berarti bahwa dia melakukan synchronize terhadap metode tersebut, tapi hasilnya pada akhirnya apabila synchronize di dalam if blocknya sendiri itu tidak menimbulkan perubahan pada kode. Untuk bagian berikutnya mungkin akan dijelaskan pada main.java. Oke, jadi pada bagian kelas main ini bisa kita lihat di sini ada suatu kelas yang namanya kelas deposit yang implements dari runnable. Nah, jadi fungsi dari Java runnable ini sebagai suatu interface yang bisa digunakan supaya dia itu bisa melakukan eksekusi suatu code dari thread yang ada. Nah, jadi fungsi dari interface secara khususnya tuh dia bakal biasanya itu diimplementasi pada suatu kelas. Di sini kita diimplementasi pada fungsi dari kelas main ini, supaya kalau kita ingin menggunakan instance yang dari suatu kelas tersebut bisa dieksekusi dari thread yang ada. Dan biasanya kalau implement dari runnable ini biasanya kita menggunakan suatu fungsi run yang biasanya memiliki tipenya tuh void, dan biasanya kayak tidak ada argumen di dalamnya gitu, seperti yang bisa dilihat pada kode tersebut. Nah, di sini juga dari sama seperti withdraw, apabila di withdraw kita akan membuat suatu instance dari savings account supaya bisa diterima dalam suatu constructor. Di deposit ini juga kita sama-sama menerima suatu instance dari kelas yang savings account yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Abraham tadi sebagai parameter yang ada di dalam construct-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada fungsi for loop, di mana loop ini berfungsi supaya untuk menunjukkan berapa banyak proses yang ada. Di sini kita menggunakan maksimal 5 proses dengan setiap depositnya itu sebanyak 15 gitu. Terus di sini juga ada try catch dengan exception yang digunakan itu interrupt exception. Nah, untuk fungsi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Filipus. Nah, untuk selanjutnya akan ada metode withdraw dan juga public case sendiri, di mana sebenarnya
dalam proses pemanggilan daripada program ini sendiri akan dilakukan pemanggilan pada public main, di mana pada public main ini sendiri akan dilakukan pengalokasian saving account yang tadi sudah dijelaskan oleh Bram, di mana akan dialokasi ke dalam new saving account yang nantinya akan dipanggil dan akan digunakan pada kedua metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana ada deposit dan juga withdraw. Nah, balik kepada metode daripada withdraw, seperti yang sudah dijelaskan oleh Brian sebelumnya, bahwa pada withdraw juga memiliki implementasi runnable dan proses yang dilakukan sama, hanya yang akan membedakannya adalah pada saat melakukan metode deposit, nantinya akan mengarah pada saving account deposit, sedangkan pada public withdraw dia akan mengarah pada public withdraw. Nah, untuk hasil lebih lanjutnya akan dilaksanakan langsung kita lakukan saja kan pada main. Nah, di sini jika kita melihat bahwa hasilnya sudah dibatasi sejumlah 10, hal ini disebabkan karena pada saat melakukan looping, kita sudah membatasi supaya loop yang terjadi hanya sebanyak 5 kali untuk masing-masing daripada metode tersebut, sehingga hasil yang ditampilkan pun akan terbatas menjadi 10. Nah, dari sini sendiri, kalau misalkan kita lakukan ulang pada main.java, maka hasil yang akan terjadi bisa berkemungkinan berbeda dengan hasil yang sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena pada program kali ini kita menerapkan unpredictable behavior, sehingga thread yang muncul tidak selalu konsisten antara 0 dan 1, namun bisa terjadi kemungkinan seperti bagian di bawah ini, yaitu terjadi kemungkinan thread menjadi thread 1, nolnya 2 kali, baru kembali ke thread 1. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.